Ciri khas ya, aroma dari nasi tutuk oncom, pasti oncomnya wangi, apalagi tadi dibakar dulu, terus juga kombinasinya pas banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi tutuk oncom ya. Berbeda dengan nasi tutuk oncom biasa, hari ini aku mau bikin nasi tutuk oncomnya itu dia lengkap dengan kriukan tutuk oncomnya. Pastinya dia bikin si teksturnya lebih rame dan juga spesial. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Yang pertama ini untuk bahan tutuk oncomnya, pastinya kita akan perlu oncom, lalu bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan juga kencur. Kalau kalian mau lebih pedas mau ditambahin sama cabai rawit itu juga bisa banget. Oh ya, supaya makin wangi aku tambahin juga daun salam, daun jeruk. Untuk bahan kriukannya di sini kita akan perlu tepung terigu, tepung maizena, telur, baking powder, santan, dan juga nanti kita akan perlu air. Untuk pelengkapnya, kalau nasi tutuk oncom ini sebenarnya mirip-mirip ya sama nasi uduk dan lain-lain. Kalian bisa makan sama apa aja, dan biasanya ini Sundaan gitu. Kali ini aku udah siapin tahu goreng, tempe goreng, sambal, dan juga lalapannya ini kemangi sama timun. Kalau misalnya kalian mau pakai ikan asin, cumi asin, atau misalnya ayam goreng, aku juga udah sering share ya beberapa resep ayam goreng yang cocok banget pasti ya. Oke, langsung aja. Yang pertama ini kalian perlu siapkan dulu nasi putih ya. Kalau aku suka bikin nasi tutuk oncom itu nasinya pakai nasi yang panas yang baru masak. Aku udah masak di rice cooker. Dan sekarang kita akan bikin tutuk oncomnya. Kalau kalian suka dengan tutuk oncom bisa bikin dalam jumlah yang banyak karena ini tuh awet. Oncomnya kita potong-potong, lalu supaya makin wangi dan juga oncomnya kering, ini aku mau panggang dulu ya, dibakar. Kalian kalau misalnya mau digoreng juga bisa, atau mau dari mentah gitu nanti langsung ditumis, itu juga sebenarnya nggak masalah ya. Kalau dibakar ini buat nambah aroma aja. Nah, kalau udah seperti ini kalian bisa lihat warnanya sudah menggelap, terus juga ada bagian yang gosongnya ya, dan pastinya udah wangi. Ini bisa kita sisihkan, dibiarkan aja dingin. Sambil kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Ini ada bawang putih, bawang merah, kencur jangan kurang. Lalu untuk cabai merah ini opsional ya, sama tambahkan garam supaya kita nguleknya lebih gampang. Kalau kalian mau lebih pedas bisa juga ya ditambahkan cabainya atau ditambahkan cabai rawit gitu. Terus ini tinggal kita ulek aja. Kalau kalian bikinnya dalam jumlah banyak mau pakai blender juga itu nggak masalah ya, atau chopper gitu juga bisa. Nah, kalau udah seperti ini udah siap ya. Oke, untuk bumbu halusnya ini kita akan tumis ya. Kalian bisa panaskan minyak sambil ini aku akan hancurkan si oncomnya tadi. Untuk hancurinnya kalian bisa pakai tangan aja kayak gini, nanti oncomnya jadi ada bagian yang besar-besar kurang merata. Atau kalau kalian bikin dalam jumlah yang banyak bisa langsung masukin aja ke chopper ya, atau food processor. Tinggal di food processor nanti dia butirannya akan lebih kecil-kecil. Oh ya, kalau kalian mau ulek pakai ulekan batu untuk ngancurin oncomnya juga itu bisa ya. Nah, ini minyak udah panas. Sekarang kita masukkan bumbu halusnya tadi dan tumis sesaat hingga wangi. Jangan sampai gosong ya, nanti si wanginya malah jadi hilang. Tuh, dia udah matang dan juga udah wangi. Ini masukkan oncom yang tadi udah kita hancurkan. Berikut dengan bumbu-bumbunya ya. Kalau tadi kan kita udah pakai garam, jadi di sini aku tinggal tambahin gula dan juga penyedap. Untuk takaran lengkap aku udah tulis di description box. Lalu ini supaya wangi aku tambahin juga daun salam dan daun jeruk. Kalau udah kita masak aja di api sedang sampai si oncomnya ini dia kering. Jadi pastinya awet ya. Kalau buat disimpan kalian tinggal tutup aja di wadah kedap udara. Kapanpun kalian mau bikin nasi tutuk oncom tinggal dikeluarin aja. Oh ya, salah satu yang penting juga ya dalam ngebumbuinnya pastinya harus berasa gitu si tutuk oncomnya. Cuman jangan sampai terlalu gurih supaya si nasi tutuk oncomnya nanti itu masih cocok untuk kita makan sama lauk-laukan gitu, sama ayam goreng dan lain-lain. Kalau udah terlalu gurih duluan kan pastinya jadinya dia lebih cepat enak gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini udah siap ya. Tuh, kalian bisa lihat teksturnya kering, warnanya juga udah sedikit menggelap. Kalian bisa simpen atau ini aku mau langsung pakai ya buat nasi tutuk oncom.
Ini nasinya aku udah masak tadi, jadi pakai nasi panas. Tinggal kita masukin aja sih tutuk oncomnya. Untuk jumlahnya juga kalian bisa sesuaikan. Dan diaduk. Ini aroma oncom dan juga aroma kencurnya tuh langsung naik ya, langsung kecium. Nah kalau udah kayak gini, udah nasi tutuk oncomnya ini udah siap disajikan. Cuman kali ini aku akan bikin juga kriukan tutuk oncom ya. Ini kan tadi aku masih ada sisa nih si tutuk oncom ya. Kita akan campur tepung terigu, tepung maizena, bumbu-bumbunya ada kaldu ayam bubuk, garam, dan juga baking powder supaya lebih renyah. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa skip ya, nggak masalah. Karena di resep ini kita akan gunakan telur dan juga santan. Itu akan bikin jadi ekstra renyah juga. Lalu sambil diaduk, ini secara perlahan kita tambahkan air. Jadi kita perlu adonannya ini dia kayak adonan peyek gitu ya, agak cair. Kalau terlalu kental, biasanya nanti susah kriuk, susah kering. Nah, konsistensinya kayak gini ya. Ini memang cair kayak gini. Dan tinggal kita tambahkan tutuk oncomnya tadi. Terus diaduk lagi. Jangan kaget si tutuk oncomnya ini dia bakal meresap sebagian dari airnya. Ya, jadi kelihatan si adonannya ini sedikit mengental, nggak masalah. Lalu kalau udah, ini kita panaskan minyak ya. Terus untuk menggorengnya di sini aku pakai garpu kayak begini. Lalu tinggal kita masukin aja secara perlahan sambil digoyang-goyang. Jadi nanti si bentuk dari kriukan tutuk oncomnya itu dia kecil-kecil gitu ya. Oh ya penting juga ya apinya ini pakai api sedang karena kalau terlalu panas nanti warnanya langsung gosong. Begitupun sebaliknya kalau kurang panas nanti kriukannya dia bantet gitu jadi nggak ngembang. Dan kalau udah tinggal kita aduk-aduk aja dia sampai kering gitu. Jadi secara perlahan ya apinya jangan terlalu besar. Nah, kalau udah kayak gini, tuh kalian bisa lihat ya, warnanya udah cakep nih, udah golden brown. Tinggal kita angkat aja dan sebelum dimakan pastikan sudah dingin supaya benar-benar kriuk. Untuk kriukannya ini kalian bisa dijadikan taburan di atas nasi tutuk oncom atau bisa juga diaduk. Kalau diaduk dia nanti agak sedikit melempem, tapi tenang aja itu juga bakalan menarik dan juga enak. Ciri khas ya, aroma dari nasi tutuk oncom pasti oncomnya wangi, apalagi tadi dibakar dulu, terus juga ada aroma kencur, yaitu kombinasinya pas banget. Dan yang pastinya bikin beda sama nasi tutuk oncom biasa ya, yaitu si kriukan oncomnya. Ini bikin si rasa dan juga teksturnya makin rame, tapi tenang aja nggak too much ya, dalam artian dia masih cocok nih kalau kalian mau makan sama ikan asin, sambal, lauk pauk lainnya karena rasanya juga dari si nasinya dan juga kriukannya dia nggak terlalu asin, nggak terlalu gurih. Jadi tadi kuncinya pada saat kita ngebumbuin tutuk oncom itu jangan yang sampai terlalu asin, terlalu gurih gitu. Nanti rasanya malah jadi udah terlalu kuat, kurang cocok dimakan sama pendamping-pendamping. Terus juga ya ini kriukannya ini kalau kalian aduk ke dalam si nasinya begini, terus didiemin dia kan jadi melempem tuh. Nah itu juga bakalan tetap enak, jadi sensasinya beda ya. Kalian bisa juga ya kriukannya setengah diaduk, baru setengah lagi misalnya untuk topping yang masih crunchy. Oke kalau gitu thank you for watching. Untuk menu pendamping lainnya kalian bisa cek ya, aku udah sering share ayam goreng, tahu, tempe, dan lain-lain. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.